Siapa sangka pohon yang menjulang tinggi ini sangat hebat dalam kemampuan menyembuhkan penyakit. Para ilmuwan menyebutnya pohon ajaib. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menobatkan pohon ini sebagai miracle tree, pohon ajaib, si pohon kelor. Karena manfaat kandungan daun kelor yang sangat besar, WHO menganjurkan anak-anak dan bayi dalam masa pertumbuhan untuk mengkonsumsinya. Kandungan vitamin C dalam daun kelor disebut 7 kali lipat lebih banyak dari jeruk. Begitu juga dengan kandungan kalsium 17 kali lipat dari susu. Sementara kandungan vitamin 10 kali lipat dari wortel dan potasium 15 kali lipat dari pisang. Wow, amazing. Selain itu, kelor juga kaya akan nutrisi dan senyawa yang dibutuhkan tubuh, seperti antioksidan, protein, magnesium, agen anti-inflamasi, dan sumber fitonutrien penting lainnya. Daun dengan 1000 manfaat dan khasiat, hebat dalam kemampuan menyembuhkan penyakit. Di antaranya, mengobati asam urat, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, anti kanker, mengobati diabetes, kaya antioksidan. Baik untuk mata, menjernihkan, kurangi resiko mata minus, plus silinder katarak. Menyehatkan ginjal, menjaga kesehatan otak, dan mempertajam daya ingat. Memproteksi jantung, melindungi tubuh dari keracunan arsen. Mengatasi infeksi bakteri, bisa mencegah kerusakan hati, meredakan peradangan, dan masih banyak khasiat yang lainnya. Daun kelor merupakan tumbuhan akar tunggal dengan ciri daunnya berukuran kecil dan bersusun majemuk dalam satu batang. Tumbuhan ini identik dengan hal mistik karena sering dikaitkan dengan ilmu magis. Namun, siapa sangka daun kelor justru bermanfaat untuk kesehatan. Manfaatnya pun tercatat di dalam Al-Quran. Penjelasan tentang daun kelor di dalam Al-Quran tercatat di surat Al-Fath ayat 29. Di ayat itu, daun kelor dicirikan sebagai tumbuhan yang menyejukkan dan menyenangkan hati. Agar manfaat daun kelor tetap terjaga, maka Anda harus mengetahui cara untuk mengolahnya. Ada beberapa cara untuk mengolah daun kelor yang benar, seperti berikut ini. Yang pertama, direbus. Cara ini merupakan cara yang paling umum dilakukan. Namun, dengan cara ini seluruh bagian daun kelor bisa dimanfaatkan. Air rebusan bisa diminum dan daun yang telah direbus bisa digunakan sebagai lalap. Dengan cara direbus seperti yang tercantum dicontohkan dalam video ini. Yang kedua, dengan cara disayur. Sayur daun kelor juga ternyata tidak hanya lezat, namun juga kaya manfaat. Daun kelor bisa dibuat sayur bening dengan tambahan jagung manis dan beberapa bumbu yang akan membuat rasanya semakin nikmat. Yang ketiga, diolah menjadi teh. Untuk mengolah daun kelor dengan cara seperti ini, Anda harus memastikan daun kelor dalam keadaan kering. Setelah itu, masukkan daun kelor ke cangkir dan seduh seperti Anda membuat teh. Bisa juga ditambahkan gula atau madu untuk menambah cita rasa. Daun kelor pun dipercaya dapat menangkal serangan hitam, melunturkan ilmu kesaktian, bahkan mengusir makhluk halus. Jika ingin menghalau datangnya makhluk gaib, maka cukup dengan menanamnya saja di depan rumah. Pohon kelor termasuk tanaman yang ditakuti jin. Jenis tanaman pengusir jin selain pohon bidara, pohon tebu ireng, pohon gaharu, tanaman bambu kuning, bunga mawar, dan tanaman kaktus. Itulah tanaman-tanaman yang bisa mengusir gangguan gaib dan bisa mengusir jin. Selain bermanfaat, apakah daun kelor ada efek sampingnya? Salah satu efek samping dari daun kelor yang harus diwaspadai adalah menyebabkan diare. Daun kelor memiliki efek laksatif atau pencahar, sehingga berpotensi menyebabkan atau memperburuk diare. Jika sedang diare atau alami gangguan pencernaan, sebaiknya hindari konsumsi daun kelor sementara waktu. Daun kelor kini makin populer di masyarakat. Banyak produk daun kelor yang dijual bebas, mulai dari suplemen, teh, hingga makanan. Namun, Anda juga bisa mengolah daun kelor sendiri untuk mendapatkan manfaatnya. National Institute of Health
pada 21 Maret 2008 pun mengatakan bahwa pohon kelor telah digunakan sebagai obat oleh berbagai kelompok etnis asli untuk mencegah atau mengobati lebih dari 300 jenis penyakit. Tradisi pengobatan Ayurveda India kuno menunjukkan bahwa 300 jenis penyakit dapat diobati dengan daun Moringa oleifera. Di samping dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, pohon kelor juga dianggap pohon sakti. Hal inilah yang memunculkan mitos bahwa daun ini bisa mengalahkan kekuatan makhluk halus. Pengaruh mitos bahwa daun kelor bisa untuk mengalahkan makhluk halus telah merasuk begitu dalam ke benak masyarakat Nusantara. Tak terkecuali juga para jawara sakti yang biasa mendapat kekuatan dengan bantuan makhluk halus. Mereka ikut termakan mitos tersebut dan sangat yakin bahwa kesaktiannya akan hilang jika berhadapan dengan daun kelor. Sedikit saja mereka terkena sentuhan daun kelor, maka secara psikologis kekuatannya akan runtuh. Dan akhirnya fisiknya juga benar-benar ikut lemas dan ambruk. Kesaktian daun kelor di mana orang percaya bahwa jika ada orang yang sakit dan tergeletak lama namun tidak juga meninggal, maka orang tersebut diduga memiliki kesaktian tertentu yang harus segera dilepas dari tubuhnya. Untuk membantu melepas kesaktiannya, biasanya orang tersebut disapu dengan daun kelor hingga akhirnya dapat meninggal dengan tenang. Saat jasadnya dimandikan, orang tersebut juga disapu lagi dengan daun kelor supaya bersih dari segala makhluk dan benda mistis yang masih menempel pada jasadnya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Oncology Letters menemukan bahwa ekstrak dalam daun kelor yang larut dalam air dapat mengobati berbagai jenis kanker seperti paru-paru, payudara, dan kulit. Daun kelor merupakan sumber yang kaya akan lemak, protein, karotenoid, vitamin C, zat besi, potasium, dan nutrisi penting lainnya. Zat ini mampu mencegah dan membunuh sel kanker. Daun kelor mengandung zat niazimin yang mencegah perkembangan sel kanker dalam tubuh. Daun ini juga memiliki antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas dan antiinflamasi yang bisa meredakan peradangan pada kanker. Tim peneliti dari Korea membuat ekstrak daun kelor yang larut dalam air. Ekstrak itu dapat diterima secara alami oleh tubuh dengan kandungan yang kuat dan toksisitas yang rendah. Melansir riset, penelitian memulai risetnya dengan mengetes beberapa dosis ekstra daun kelor pada pasien kanker hati. Hasilnya menunjukkan 96,7% sel kanker mati karena ekstrak daun kelor. Dunia memang tak selebar daun kelor, akan tetapi manfaat daun kelor bagi kesehatan mungkin seluas dunia. Selama bertahun-tahun, peneliti berusaha meneliti manfaat yang dapat diberikan oleh tanaman ajaib ini bagi kesehatan. Sahabat, video ini mencontohkan salah satu cara konsumsi daun kelor, yaitu dengan cara merebus daun kelor untuk diminum airnya. Pilihlah daun kelor yang masih segar lalu cuci bersih, rebus kurang lebih 10 menit, angkat dan saring. Minum selagi hangat. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat.